Halo adik-adik, kembali bertemu dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang teori teknik lempeng, di mana teori teknik lempeng ini merupakan kelanjutan dari lapisan bumi yang kemarin Bu Tias jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Untuk membahas tentang teori teknik lempeng, kita perhatikan dulu gambar yang ada di papan. Ini adalah gambar dari mantel dan kerak bumi yang Bu Tias jelaskan pada lapisan bumi sebelumnya. Kalian perhatikan, ini adalah area dari hotspot atau pusat api. Ini berada pada lapisan astenosfer. Kalian masih ingat bahwa lapisan astenosfer adalah lapisan yang menghasilkan magma. Jadi terbentuknya magma yang ada di bumi ini dihasilkan pada lapisan ini. Kemudian ini adalah gambar dari gunung yang tersembunyi. Jadi dia masih berada di bawah kerak bumi dan kerak samudra. Jadi lempeng itu yang kemarin Bu Tias jelaskan terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kemudian ini adalah gambar dari gunung strato atau gunung yang sudah terbentuk, di mana di dalamnya ini merupakan terusan dari magma yang ada di lapisan astenosfer. Selanjutnya ini adalah gambar ini parit, ya, parit yang berada di kerak benua dan kerak samudra. Nah, lempeng-lempeng ini ada yang mendekat, ada yang menjauh, bahkan ada juga yang saling bergesekan berlawan arah. Bagaimana teori teknik lempeng ini? Teori teknik lempeng ini menjelaskan terjadinya gempa bumi yang terdiri dari gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Kenapa Bu Tias jelaskan di sini ada tsunami? Gempa bumi tsunami adalah gempa bumi tektonik yang ada di samudra. Yang pertama, Bu Tias jelaskan adalah gempa bumi atau teori teknik lempeng konvergen. Teori teknik lempeng konvergen ada dua, atau artinya konvergen saling mendekat, di mana tumbukan antar lempeng, ada yang tumbukan antar lempeng yang mendatar dan ada tumbukan lempeng yang saling naik. Tumbukan dua plate ini atau dua lempeng ini akan menimbulkan sisi lempeng yang melengkung. Kalian bayangkan kalau ada dua, ya, yang satu agak ke atas, yang satu agak ke bawah, ini saling berhempetan begini, maka lama-kelamaan lempeng yang satunya, ya, lempeng yang sebelah bawah akan menjadi tumpul, bisa juga akan menjadi semakin tajam. Nah, tajaman ini akan membentuk sebuah parit kecil yang dinamakan sebagai palung. Ini yang pertama, terjadinya palung karena tumbukan saling mendekat sehingga membentuk parit. Sedangkan yang kedua, konvergen yang kedua, apabila tumbukannya naik sehingga dia akan menghasilkan pegunungan kecil. Ini teori teknik lempeng tentang konvergen. Yang kedua adalah teori teknik lempeng divergen atau saling menjauh. Nah, seperti pada gambar di sini, teori teknik lempeng yang kedua adalah saling, kalau ini ke kanan, ini juga akan semakin ke kiri. Jadi akan membentuk apa, adik-adik? Akan membentuk lubang. Apa akibatnya kalau membentuk lubang ini? Maka akan muncul gunung yang tersembunyi ini bisa menjadi, nah, munculnya di sini adik-adik. Nah, dia nanti akan muncul. Jadi gunung yang tersembunyi ini karena ada gerakan saling menjauh, maka akan menimbulkan pulau baru. Pulau baru yang sebenarnya dia mengandung magma. Ya,
ada retakan, kemudian retakan itu akan membentuk sebuah pulau baru. Ini adalah teori teknik lempeng yang kedua atau divergen. Sedangkan yang ketiga adalah teori teknik lempeng yang mendatar. Mendatar karena letaknya sama, saling mendatar, dia bergerak ke kanan, ke kiri, bukan ke kanan ke kiri ya, tetapi saling bergesekan saja. Bergesekan tapi berlawan arah. Kalau ini ke arah sana, ini ke arah sini. Kalau ke kanan ke kiri kan yang divergen. Ini ya. Nah, pergesekan arah yang saling berlawanan ini tidak menimbulkan kegiatan apa-apa kecuali hanya pergesekan tektonik. Jadi kalau misalnya dulu peristiwanya seperti yang di Jogja, dia adalah pergesekan yang melawan arah atau mendatar atau bisa disebut sebagai transformasi. Sedangkan yang tektonik yang ini saling mendekat, ini apabila terjadi di samudra maka akan terjadi tsunami. Nah, ini adalah teori-teori teknik lempeng yang ada di bumi. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah konvergen atau saling mendekat. Kemudian yang kedua adalah divergen, saling menjauh. Dan yang ketiga adalah transformasi atau mendatar. Nah, adik-adik, apabila terjadi kegiatan lempeng, gerakan lempeng seperti ini, maka yang ada di bumi akan terjadi gempa. Kalau dia mengeluarkan magma, seperti ini, gunung ini mengeluarkan magma, maka ini disebut sebagai gempa bumi vulkanik. Sedangkan yang kedua, apabila dia hanya gerakan-gerakan tanah atau lempeng, maka dia disebut sebagai tektonik. Sedangkan apabila gempa itu berada di laut, maka disebut sebagai gempa bumi tsunami. Nah, lalu bagaimana apabila terjadi gempa? Yang pertama adalah kalian segera berlindung ke tempat-tempat yang aman. Apabila dia tsunami, maka segera berlari seperti yang diajarkan di BMKG, di mana ketika kita sudah mendapatkan bencana, maka kita harus segera berlari mencari tempat perlindungan. Upayanya salah satu adalah mitigasi bencana atau pembelajaran bagaimana menghadapi bencana. Nah, itu adik-adik sedikit teori teknik lempeng supaya kalian bisa memahaminya lebih baik lagi. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Salam sukses.